Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Diana Isna absen 6, kemudian Fakrudin absen 9, Andre Dwi absen 3, dan Helsa Afrulinda absen 13. Baik, selanjutnya untuk paparan materi akan dibacakan oleh rekan saya yang lainnya. Pengertian. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang, dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus atau special journal yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang terdiri atas 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pembelian. Dan yang terakhir, yang keempat, jurnal penjualan. Di samping keempat jurnal khusus tersebut, perusahaan dagang tetap menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas atau kas resip jurnal adalah jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Contoh transaksinya seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman, penerimaan pendapatan, penerimaan bunga, pelunasan piutang, dan penambahan modal. Untuk format jurnal penerimaan kas, yaitu terdiri dari ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, kemudian ada debit yang terdiri dari kas dan potongan penjualan, kemudian ada kredit yang terdiri dari penjualan, piutang dagang, dan serba-serbi yang terdiri dari akun, ref, dan jumlah. Contoh soal, tanggal 6 April dijual tunai kepada toko Bahagia Barang Dagang dengan harga 500.000. Kemudian tanggal 14 April diterima dari toko Biru pelunasan faktur tanggal 5 April sebesar 700.000 dengan potongan tunai 2%. Kemudian tanggal 26 April mendapatkan pinjaman uang dari Bank XY Uang sebesar 2.500.000. Kemudian jurnal khusus penerimaan kas yaitu untuk tanggal 6 April keterangan penjualan tunai masuk di debit bagian kas sebesar 500.000, kemudian di kredit bagian penjualan sebesar 500.000. Kemudian tanggal 14 keterangan toko biru masuk di debit bagian kas sebesar 686.000 dan potongan penjualan sebesar 14.000. Kemudian ada di kredit bagian piutang sebesar 700.000. Kemudian tanggal 26 pinjaman bank masuk di debit bagian kas sebesar 2.500.000, kemudian di kredit masuk di akun lainnya sebesar 2.500.000. Untuk jumlahnya kas sebesar 3.686.000, potongan penjualan sebesar 14.000, piutang sebesar 700.000, penjualan sebesar 500.000, dan akun lainnya sebesar 2.500.000. Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal adalah jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Contohnya yaitu pembelian barang dagang tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, dan prive. Untuk format jurnal pengeluaran kas yaitu terdiri dari tanggal, kas bukti, keterangan, ref, kemudian di debit ada pembelian, utang dagang, serba-serbinya ada akun, ref, dan jumlah. Kemudian dari kredit bagiannya yaitu ada kas dan potongan pembelian. Contoh soal, tanggal 2 April dibeli tunai barang dagang dari toko Ceria seharga 700.000. Tanggal 20 April dibayar lunas faktur toko bintang tanggal 15 April yang lalu sebesar 1 juta dengan potongan tunai 1%. Tanggal 30 April dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Kemudian untuk jurnal khususnya yaitu tanggal 2 April keterangan pembelian tunai masuk di debit bagian pembelian sebesar 700.000, kemudian di kredit bagian kas sebesar 700.000. Untuk tanggal 20 April keterangan toko bintang masuk di debit bagian utang sebesar 1 juta dan di kredit bagian kas sebesar 990 dan potongan pembelian sebesar 10.000. Dan untuk tanggal 30 keterangan gaji karyawan masuk di debit bagian akun lainnya sebesar 4 juta dan kredit bagian kas sebesar 4 juta. Untuk jumlahnya utang sebesar 1 juta, pembelian sebesar 700.000, akun lainnya 4 juta, kemudian kas sebesar 5.690 dan potongan pembelian sebesar 10.000.
Jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Contoh pembelian barang dagang secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, dan pembelian perlengkapan secara kredit. Format jurnal pembelian dapat diperhatikan di bawah ini. Contoh soal: 6 Januari 2019 membeli barang dagangan secara kredit dari toko laris seharga 55.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30. 10 Januari 2019 membeli perlengkapan toko secara kredit dari toko lengkap sebesar 250.000. 16 Januari 2019 membeli barang dagangan secara kredit dari toko Farma seharga 21.050.000 dengan syarat 2/10 N per 30. 20 Januari 2019 membeli dengan kredit barang dagang dari toko Garuda sebesar 9.030.000 dengan syarat 2/10 N per 30. 25 Januari 2019 membeli peralatan toko sebesar 1.500.000 pada toko Jaya secara kredit. Berdasarkan transaksi di atas, jurnal pembelian sebagai berikut. Tanggal 6 Januari 2019, keterangan toko laris, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Nomor bukti TL251, pembelian 55.200.000, hutang dagang 55.200.000. Tanggal 10 Januari 2019, keterangan toko lengkap, perlengkapan 250.000, hutang dagang 250.000. Tanggal 16 Januari 2019, keterangan toko Farma, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Nomor bukti TL262, pembelian 21.050.000, hutang dagang 21.050.000. Tanggal 20 Januari 2019, keterangan toko Garuda, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Nomor bukti TGD 175, pembelian 9.030.000, hutang dagang 9.030.000. Tanggal 25 Januari 2019, keterangan toko Jaya, akun peralatan jumlah 1.500.000, hutang dagang 1.500.000. Jumlah pembelian 85.280.000, perlengkapan 250.000. Jumlah 1.500.000, hutang dagang 80.030.000. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Contoh penjualan barang dagang secara kredit. Format jurnal penjualan dapat diperhatikan di bawah ini. Contoh soal: 5 April dijual kepada toko Matahari dengan harga 700.000, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Faktur nomor 011. 8 April, faktur nomor 012 dikirimkan kepada toko Lili atas penjualan barang seharga Rp1.000.000, syarat pembayaran 1/10 N per 60. Untuk menjawab keterangan di atas, berikut cara membuat jurnal khusus melalui contoh jurnal khusus penjualan. Contoh jurnal khusus penjualan pada 2 April 2020. Tanggal 5 April 2020. Keterangan toko Matahari, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Piutang Rp700.000, penjualan Rp700.000. Tanggal 8 April 2020. Nomor faktur 012. Keterangan toko Lili, syarat pembayaran 1/10 N per 60. Piutang Rp1.000.000, penjualan Rp1.000.000. Jumlah piutang Rp1.700.000, penjualan Rp1.700.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari presentasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai jurnal umum akuntansi perusahaan dagang. Untuk kurang lebihnya dalam penyampaian, kami mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.